Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Hafid, kelas Ulumul Quran 1, semester 5, Prodi Quran dan Tafsir. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba memaparkan salah satu makalah manajemen Qurani, yakni manajemen dalam ibadah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu manajemen dalam ibadah solat, yakni solat berjamaah menyatukan visi dan meningkatkan produktivitas. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Solat adalah pilar utama dalam membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah sarana untuk menghidupkan dan mengkokohkan iman dan akidah dalam hati. Dan kokohnya akidah turut mempengaruhi tingkat kesadaran dan istiqomahnya seseorang dalam menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, salat berjamaah, komitmen pada sistem. Dalam pelaksanaan salat, barisan dan posisi makmum diatur dengan ketat. Pundak bertemu pundak, kaki bertemu kaki, membentuk barisan yang lurus. Imam solat memerintahkan jamaah untuk lurus dan rapat sebagai syarat kesempurnaan ibadah solat. Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadisnya yang berhubungan dengan solat berjamaah menjelaskan bahwa barisan yang lurus dan rapat menjadi bagian penting pelaksanaan solat. Bahkan ketidakpatuhan pada saf menjadi sebab perbedaan dan perpecahan hati. Dalam salat ada ajaran komitmen pada sistem. Semua mentaati gerakan-gerakan imam. Dalam menuju satu tujuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika imam takbir, jamaah melakukan hal yang sama. Ketika imam membaca ayat-ayat Al-Quran, jamaah diam mendengar dengan seksama. Ruku, sujud, salam yang dilakukan imam diikuti dengan patuh oleh makmum. Bagi yang mendahului gerakan imam, tidak hanya dianggap keluar sistem, tapi juga keluar dari kemanusiaan. Tidaklah di antara kalian takut sekiranya rukuk dan sujud mendahului imam, maka Allah akan merubah kepalanya dengan kepala keledai. Dan yang ketiga, solat manajemen waktu. Sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Setiap yang hilang ada harapan akan kembali atau akan ditemukan orang lain, kecuali waktu. Bila telah berlalu, tidak ada lagi kemungkinan untuk kembali. Kemudian manajemen ibadah dalam puasa. Yang pertama, mengajarkan kewaspadaan. Tak biasanya kaum muslimin terbangun di waktu yang biasanya. Ia masih terlelap dalam tidurnya, terbangun di waktu malam untuk menjalankan sunnah puasa, makan sahur dalam tidurnya. Seseorang tidak menyadari bahwa musibah dan bencana boleh jadi akan datang melanda. Karena musibah tidak mengenal waktu, maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka merasa aman dan azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 97-99. Dan yang kedua, mengendalikan diri. Ibadah puasa yang benar akan melahirkan kekuatan jika tidak diarahkan dengan tepat. Maka dia akan meledak tanpa menghiraukan dampak yang akan terjadi. Yang pertama, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional yang dimaksud adalah kemampuan mengendalikan emosi hingga tidak semudah goyah ataupun patah dalam menghadapi berbagai tantangan. Dan yang kedua, kecerdasan intelektual. Ketakwaan dalam hati mengantarkan orang-orang yang berpuasa memiliki kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual ditandai oleh kemampuan konsentrasi pada satu titik yang jelas, berpikir cerdas sehingga tidak mudah tertipu dan selalu dalam keadaan siap siaga. Dan yang ketiga, kecerdasan fisikal. Ada riwayat yang sangat terkenal, berpuasalah
agar kalian sehat. Orang yang sehat dan kuat berpeluang menunaikan tugas dan kewajiban dengan baik. Kecerdasan operasional membentuk si pemiliknya untuk segera berbuat sebelum orang lain sempat berpikir. Melalui hal ini obsesi akan cepat tercapai. Dan yang terakhir, kecerdasan sosial ijtima. Puasa Ramadan syarat dengan ajaran-ajaran sosial. Seorang muslim dilatih untuk tidak hanya berpikir dan bertindak untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Oleh karenanya, manusia diperintahkan untuk berinteraksi dengan sesama agar kelemahan dan kekurangannya tertutupi oleh kelemahan dan kekurangannya. Oleh karenanya, diperintahkan untuk berinteraksi dengan sesama agar kelemahan dan kekurangannya tertutupi oleh kelebihan yang lain. Dalam mewujudkan obsesi, terkadang diperlukan bantuan orang lain. Kecerdasan struktural apabila dipaham bahwa setiap orang yang membutuhkan orang lain, maka segala peran yang diberikannya akan sangat bermakna bila dikokohkan oleh pihak lain. Kemudian, manajemen dalam ibadah zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Ajaran yang syarat dengan muatan kekuatan. Syariat zakat meniscayakan umatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat secara materi. Agar masuk golongan muzaki yang wajib berzakat, zakat merupakan bukti bahwa seorang muslim tangguh nilai spiritualnya, meski kecintaan kepada dunia sering melenakannya. Yang pertama, zakat mengasah kepekaan sosial, mendukung kemakmuran umat, mengasah spiritual secara terukur. Dalam Al-Quran bahwa ayat Al-Quran yang artinya ambillah zakat dan sebagian harta mereka. Yang pertama, mengasah kepekaan sosial, dan yang kedua mendukung kemakmuran umat, dan yang terakhir mengasah spiritual secara terukur. Di dalam Al-Quran bahwa ayat Al-Quran yang artinya ambillah zakat dan sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Taubah ayat 103. Ditujukan kepada waliu al-amri, para penguasa yang meneruskan kepemimpinan Nabi untuk mengelola syariat zakat. Karena itulah Abu Bakar As-Siddiq mengambil kebijakan memerangi sebagian kecil kabilah yang menolak membayar zakat. Ayat ini juga menjelaskan bahwa zakat itu dipungut dari para muzaki untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Adapun yang mengelola, memungut dan mendistribusikan zakat itu adalah para petugas amil. Amil adalah orang yang ditugaskan oleh imam atau pemerintahan untuk memungut, mencatat, menghitung zakat yang diambilnya dari para muzaki untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian manajemen ibadah dalam haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki Allah yang telah diberikan kepada mereka berupa bintang ternak. Quran Surah Al-Hajj ayat 27 sampai ayat 28. Poin pertama, belajar mengelola masyarakat, dan yang kedua belajar menjadi masyarakat yang taat dengan aturan kolektif, dan yang ketiga memantapkan cita-cita luhur.
Selain itu juga, dalam haji ini tentunya kita mengetahui belajar pengelolaan kelompok masyarakat. Yang pertama, menjadikan kita paham akan aturan kolektif. Dan yang kedua, dan tentunya memantapkan dan yang kedua tentunya memantapkan cita-cita luhur. Adapun nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW saat memimpin dalam ibadah haji, yang pertama itu pemimpin adalah qudwat, teladan. Keteladanan adalah cara yang paling efektif dalam menyukseskan sesuatu kepemimpinan, tidak menguras energi dengan mengobrol kata-kata. Dan yang kedua, mengarahkan jamaah pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah tugas Nabi SAW sebagai pemimpin, baik musim haji atau tidak, karena kesalahan bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, termasuk dalam ibadah haji. Sangat mungkin dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang baik akan tercampur dengan kemungkinan sehingga perlu diarahkan. Hikmah di balik ibadah yang kita terapkan tentunya pengaruh positif dan menolak akan ada mara bahaya seperti yang pertama tidak syirik, dan yang kedua memiliki ketakwaan, dan yang ketiga terhindar dari maksiat, dan keempat berjiwa sosial, dan yang kelima terhindar dari sifat kikir, dan yang keenam insyaallah dimudahkan doa-doa ataupun hujat-hujat terbaik. Mungkin itu pemaparan dari saya, mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.